Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ottavia Lesari, calon guru bergerak angkatan 11, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, perkenalkan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ilsa Destika, salah satu guru dari SDN 52 Perkutabing. Saya mengajar di kelas 3. Ya, terima kasih Bu Ica. Bagaimana kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, baik Bu Ica. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan praobservasi Bu Ica. Ini adalah salah satu tahapan dari supervisi. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Ica. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang Bu Ica lakukan? Ya. Akan saya jawab ya Bu ya. Pembelajaran itu ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan bagaimana metamorfosis yang terjadi pada hewan. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan mana itu metamorfosis yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat bagan diorama 3 dimensi. Baik Bu Ica, pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang Bu Ica fokuskan? Yang saya nilai itu ya. Iya. Karena di sini kan siswa saya kan membuat proyek Bu. Jadi yang saya fokuskan di sini pengembangannya di kognitif dan psikomotor. Baiklah, strategi apa yang Bu Ica lakukan? Strategi yang saya lakukan di sini, saya menggunakan strategi PJBL, Project Based Learning. Bu Ica. Iya. Media apa yang Bu Ica pakai? Medianya, Iya. ada 2 media yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan konten video pembelajaran. Yang kedua, saya menggunakan media gambar. Media gambar ya Bu Ica. Kapan Bu Ica melakukan observasi? Observasinya saya lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Terima kasih Bu Ica atas waktunya. Kita sudah melakukan praobservasi. Semoga pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar ya Bu Ica. Terima kasih Bu Ica. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Anak Ibu pagi ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap
penyakit, terutama penyakit apa anak ibu? Demam. Penyakit demam. Makanya anak ibu harus menjaga kesehatan supaya tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Itu akibatnya kalau kita sakit, kita tidak bisa hadir ke sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran sama Bu Ica ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit itu bisa lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali di sini sama-sama kita ya. Nah, anak ibu semuanya, minggu lalu kita udah mempelajari apa anak ibu? Metamorfosis, Bu. Minggu lalu kita sudah mempelajari siklus hidup apa? Hewan, nah, siklus hidup hewan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, lihat di depan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui video dan media gambar, nanti peserta didik dapat mendeskripsikan tahap siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik dapat membangun bagan siklus hidup metamorfosis dengan bantuan diorama 3D, 3 dimensi. Nanti kita buat bersama Ibu ya. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita ya minggu lalu. Ya, minggu lalu sudah kita pelajari apa? Siklus hidup hewan, Bu. Siklus hidup apa? Hewan. Hewan tapi yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi siklus hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di sekitar kita, di lingkungan kamu, di tempat tinggalmu, di sekolah kita ini. Hewan-hewan unik apa yang pernah kamu lihat, yang kamu temukan? Bagus, Aska, kupu-kupu, apa lagi ya? Burung, Bu. Ya, ada kupu-kupu, apa lagi? Kucing, ada apa lagi? Belalang, apa lagi nak ibu? Ada anjing, apa lagi sayang? Bebek, burung, kata. Bagus, banyak sekali hewan-hewan yang kamu temukan di lingkungan tempat tinggalmu. Bagus, Aska disebutkannya kupu-kupu. Kupu-kupu itu hewan yang sangat cantik anak ibu ya. Punya warna-warni, bisa terbang. Ya nak, coba kita perhatikan lagi kupu-kupu itu. Apakah kupu-kupu itu dia langsung menjadi kupu-kupu itu bentuknya anak ibu? Tidak anak ibu ya. Bagaimana proses kupu-kupu itu dia menjadi kupu-kupu yang cantik? Nah, mari kita lihat video yang akan ibu tayangkan. Mau anak ibu melihat dan memperhatikan? Nah, coba perhatikan sama-sama ya. Nah, mana ibu perhatikan dengan baik. Halo semua, Assalamualaikum. Nah, ini videonya. Ini video yang sangat menarik juga para ibu lihat. Metamorfosis. Amati video berikut ini. Gimana ibu perhatikan ya semuanya. Anak-anak ibu sudah melihat tayangan video yang ibu tampilkan tadi. Nah, di situ yang pertama apa yang anak ibu lihat tadi? Bagus, video. Ya, ada video kupu-kupu. Proses apa anak ibu? Proses metamorfosis kupu-kupu. Ya nak, apa yang terjadi tadi dari video yang ibu tampilkan itu? Apa yang anak ibu lihat? Larvanya berubah menjadi pupa, Bu. Bagus sekali. Yang pertama ada itu apa namanya, larvanya, proses larva menjadi pupa. Habis itu apa lagi yang ibu lihat? Kecoa, Bu. Nah, ada apa Dirga? Ya, bagus sekali. Ada kecoa yang sedang bertelur. Ada dua proses metamorfosis tadi nak. Yang pertama metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua ada metamorfosis kecoa. Apa perbedaannya dari video kupu-kupu
mendekati induknya. Ada dia mengalami proses ini yang Tidak, Bu. yang pupa ini? Tidak. Jadi bedanya apa, anak ibu? Ukurannya, Bu. Bagus ukurannya juga. Kalau metamorfosis sempurna dia apa? Apa ada apa nak? Dia mengalami proses tahap menjadi pupa. Kalau yang tidak sempurna Tidak memiliki tahap rupanya, Bu. tidak memiliki tahap menjadi pupa, tetapi dia langsung menjadi nimfa atau hewan muda. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini hewan yang metamorfosis yang ada di tangan ibu ini, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Anak ibu lihat dulu yang pertama, ibu memegang apa ini? Apa yang ibu pegang ini? Jangkrik. Coba lihat tahap jangkrik ini. Nih, ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Sempurna apa tidak sempurna? Siapa yang berani menempel ke depan? Coba Aisyah. Coba Aisyah tempel. Nah, Ica dia bilang itu termasuk metamorfosis tidak sempurna katanya. Sudah betul yang Ica letakkan itu, nak? Bagus. Kasih tepuk tangan. Ini gambar apa ini, anak ibu? Lalat. Siapa yang sering melihat lalat? Lalat itu membawa apa biasanya, anak ibu? Membawa kuman dan bakteri. Kalau makanan kita sudah dihinggapi oleh lalat, jangan lagi kita makan, ya. Nah, makanya anak ibu kalau kita
kelompok. Kita akan membuat nanti namanya diaroma 3 dimensi. Apa namanya? Diaroma 3 dimensi. Diaroma metamorfosis 3 dimensi. Seperti apa itu, Bu? Nih, ada di contohnya satu yang sudah Ibu buat. Nih. Nah, nanti kamu berkelompok mengerjakannya bersama-sama. Nanti Ibu bagi kelompok ini misalnya membuat metamorfosis kupu-kupu. Kelompok sini
Tempel. Anak ibu kan ada hewan-hewan kamu itu ya, supaya lebih kuat ya. Kamu potong kardusnya itu tempelkan di sini, supaya dia lebih kuat. Ditempel sama lem, baru kamu tempelkan di aroma dari bensinmu itu. Sininya dikasih. Ini ada LKPD lembar kerja kelompok yang akan kamu isi. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat membuat diorama? Kali kerjasama, Bu. Kamu tuliskanlah bersama-sama apa yang menarik ketika kamu membuat itu. Nah, yang kedua, apa hambatan kalian saat melakukan proyek? Apa ada hambatan kamu, kesulitanmu? Tidak, Bu. Nah, kalau yang ada kesulitannya tuliskan di sini. Nah, misalnya apa contohnya? Kelompok kami kesulitan menempel. Apakah kalian puas dengan hasil proyek yang kamu buat? Nah, bagaimana pendapatmu? Kalau kamu puas dengan hasil kerja kamu, kerja kelompokmu, kamu tuliskanlah di situ. Saya merasa puas dengan hasil proyek yang kami buat. Ya. Nah, kalau tidak juga bisa kamu buatkan kelompok kami kurang merasa puas dengan hasil yang kami kerjakan. Kenapa? Buatkanlah misalnya karena kurang rapi, pekerjaan kami kurang rapi. Ya, boleh juga. Sudah siap semuanya? Dari 4 kelompok ini siapa yang mau, yang berani? Kelompok mana yang berani menampilkan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan? Lihat ya. Ya, tuh. Kan hasil proyek. Nah, hasilnya apa nanti tadi dengan teman-teman? Bagus, diajak kelompoknya tadi membuat siklus hidup kupu-kupu. Coba saya terangkan sama teman-teman. Ya, terus terus. Ya. Iya, bagus. Menurut kelompok Azza itu termasuk metamorfosis apa, Nak Ibu? Masuk apa? Sempurna. Iya, Nak Ibu. Coba siapa, Nak Ibu, yang bisa yang punya apa namanya nih, saran atau komentar terhadap apa yang sudah dibuat oleh kelompok ini? Ya, kelompok kata apa, bagaimana sekelompok mereka, Nak Ibu? Bagus. Nah, bagaimana lagi? Iya, bagus, rapi. Coba Azka, apa lagi? Azka bacakan lagi bagaimana perasaannya tadi bersama teman-teman. Keperasaan kelompoknya katanya merasa senang, seru dan ini. Ada kesulitan Azka dengan teman-teman? Tidak. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Selamat pagi teman-teman, kami akan menceritakan tentang hasil proyek di kami. Dan kami akan menceritakan siklus hidup belalang yang dari telur menjadi nimfa dan menjadi imago, teman-teman. Nah, itu masuk apa itu? Tidak sempurna. Iya betul, Nak Ibu. Coba Nak Ibu lihat hasil kerja kelompok belalang bagaimana di aromanya? Bagus. Iya.
tidur sampai menjadi kata dewasa. Pertama tidur, dan kedua duduk, dan kata muda, dan satunya kata dewasa. Iya. Itu masuk apa dalam proses mana itu nak? Sempurna. Iya benar tuh. Benar, Bu. Dari mana perasaannya tadi ketika membuat proyek? Iya senang katanya. Kasih tepuk tangan anak ibu. Ya, bagaimana apa yang terobosan dibuat tadi nak? Dengan posisi apa?
untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bica. Boleh kita mulai Bica? Kita mulai saja Bica ya. Ya, pertanyaan pertama, apa perasaan Bica setelah melakukan observasi? Perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin itu saya sangat gembira sekali karena melihat anak-anak saya sangat termotivasi untuk belajar ketika pembelajaran tersebut. Alhamdulillah ya Bica ya, anak Bica antusias untuk melakukan pembelajaran ya Bica ya. Apakah tujuan pembelajaran Bica sudah tercapai saat ini? Kalau setelah saya laksanakan kemarin rasanya 80% dari tujuan sudah tercapai. Alhamdulillah ya sudah 80%, semoga bisa lebih tingkat lagi ya Bica ya, bisa jadi 100% ya Bica ya. Apa kekurangan yang bisa rasakan saat melakukan observasi? Kalau kekurangan yang saya temukan kemarin di Sari, anak-anak saya mungkin karena masih suka sekolah, jadi kan saya menggunakan model strategi digital membuat proyek, mereka masih belum terampil ketika menempel, ketika melipat, masih banyak kesulitan. Jadi barang dulu di situ masih sangat banyak lembaga dulu, jadi mereka kurang kurang terampil gitu dalam bekerja. Terampil berarti ya Bica ya. Gimana cara tindak lanjut Bica mengatasi Solusinya ya kalau menurut saya mungkin solusinya anak ini lebih sering kita latih gitu, lebih sering kita melaksanakan metode belajar yang membuat mereka bekerja menempel, jadi mereka terlatih untuk melaksanakan terus menerus dan secara sendiri mereka akan bisa sendiri. Semoga bisa ya Bica ya. Apa yang sudah maksimal yang bisa lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Yang maksimal saya lakukan kemarin, apa materi-materi yang saya sampaikan itu sudah dipahami oleh anak, karena saya kemarin kan menggunakan video pembelajaran, itu sangat menarik minat anak ya bisa belajar. Ketika saya menampilkan konten, mereka itu sangat terlihat mereka itu sangat bergembira gitu. Ditambahkan saya juga menggunakan lagu pembelajaran gitu, jadi mereka termotivasi sehingga materi yang disampaikan tuh lebih cepat dipahami anak, jadi kita hanya mengajarkan sekedar ceramah saja. Itu menarik ya Bica ya, jadi tidak monoton, anak lebih tertarik dengan media-media yang Bica berikan ya Bica ya. Apalagi kan kemarin sesuai kelompok ini kan membuat diorama 3 dimensi, itu kan merupakan hal baru yang mereka buat gitu. Jadi kan saya pasti rasa ini sangat mereka. Apa kendala yang Bica temukan saat melakukan? Kendala yang saya temukan ya ketika proses dalam kelompok itu besar ini jadi kan kelompok saya itu ada 4 ya, jadi ketika saya membimbing kelompok yang satu, ada kelompok lain yang mungkin mengerjakan hal lain di luar pembelajaran saat itu, jadi membuat suasana kelas itu menjadi ribet. Kendalanya Bica ya. Habis itu kendalanya satu lagi, ada satu kelompok yang di dalamnya kemampuan anaknya menengah ke bawah, jadi mereka sangat kesulitan sekali dalam mengerjakan OPD, dalam membuat proyek gitu. Jadi waktu saya di situ habis untuk membantu yang satu, sehingga kelompok yang lain itu terabaikan. Berarti apa harapan atau refleksi dari Bica ke depannya seperti apa? Harapan saya untuk perbaikan ke depannya dalam maju kelompok itu saya lebih memperhatikan kemampuan anak. Jadi misalnya di sini di kelompok pertama ada yang kemampuannya lebih cepat dalam belajar, ada yang menengah, ada yang sedang, jadi dia bisa membantu membimbing temannya yang kemampuan di bawah mereka. Jadi tercapai akan belajar itu di sini, dan saya sebagai guru di situ
tidak terlalu kesulitan karena ada teman yang bisa membantu temannya yang kemampuannya rendah. Terima kasih Bica, semoga pembelajaran Bica jauh lebih baik lagi ke depannya Bica.